Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Move yang ada di Hotel Ibis Medan Patimura, saya Zaki Yusuf pagi hari ini hadir untuk Anda dalam program Obrolan Pagi. Dan kalau yang sudah follow Instagramnya Move Radio, Anda pasti sudah tahu kalau pagi hari ini saya bakal ngobrol dengan kantor imigrasi Polonia. Apalagi yang dibawa berita oleh kantor imigrasi Polonia, tapi yang pasti serba-serbi masalah imigrasi ini tidak berakhir sampai di sini saja. 1 jam ke depan di www.moveonlineradio.com dan juga di 90,4 Sonora Medan. Sahabat Sonora, selamat pagi. Anda yang baru bergabung bersama kita untuk pagi hari ini dalam program Obrolan Pagi. Segmen kedua nanti Anda akan saya buka line telepon, jadi masih bisa bertanya tentang apa saja, terutama berbicara tentang serba-serbi imigrasi, termasuk mungkin Anda lagi punya masalah tentang pengurusan paspor atau juga antrian online. Mungkin seperti itu. Di 085260779177 saya juga mau sapa semua pendengar kita yang saat ini sedang menyaksikan langsung live dari Instagramnya Kanim Polonia. Jadi nanti pertanyaan juga Anda bisa ketik, Anda bisa sampaikan, karena nanti produser akan sampaikan ke saya tentunya. Baik, kita langsung berkenalan saja dengan dua narasumber kita yang pagi hari ini yang sudah berdebar-debar karena katanya nggak pernah bicara nih di mic gitu ya. Kita coba, semoga dengan tarik napas yang lebih panjang ya. Ada Kak Grace Hana Tobing selaku analis keimigrasian ahli pertama. Selamat pagi Kak Grace. Selamat pagi Bang Jaki. Suaranya sebenarnya bagus loh. Oh jelas. Sudah lebih rileks ya Kak Grace. Selain Kak Grace juga ada Bang Muhammad Syarial. Pagi Bang Syarial. Oke, selamat pagi Bang Jaki. Pagi Bang Syarial. Oh imbang juga suaranya ya. Bang Syarial ini juga sama analis keimigrasian ahli pertama. Kedua narasumber saya ini siap untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Anda. Tentunya batasan mereka berbicara tentang serba-serbi imigrasi. Saya buka dulu kalau serba-serbi imigrasi ini memang menjadi topik yang hangat untuk pagi hari ini. Karena peran imigrasi serta isu terkini terkait keimigrasian. Apakah benar sulit mendapatkan paspor saat ini? Atau bagaimana sebenarnya prosedur pengurusan paspor? Kita akan bahas selama 1 jam ke depan. Kita langsung ke Kak Grace. Saya mau ke Kak Grace dulu berbicara tentang imigrasi. Sebenarnya cakupannya luas nih Kak Grace ya. Dan tidak melulu kita berbicara tentang paspor. Sebenarnya apa yang menjadi tusi dan juga peran imigrasi serta layanan yang diberikan khususnya oleh kantor imigrasi Polonia. Saya mau ke Kak Grace dulu. Ya benar, imigrasi itu cakupannya sangat luas ya Bang Jaki ya. Imigrasi sendiri itu mempunyai tusi atau tugas pokok dan fungsi keimigrasian. Di antaranya yang pertama itu pelayanan masyarakat. Kita memberikan masyarakat layanan paspor untuk WNI dan layanan tentang izin tinggal keimigrasian bagi warga negara asing. Kemudian yang kedua itu ada penegakan hukum. Yang ketiga itu untuk keamanan negara. Dan yang terakhir itu menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Jadi imigrasi di sini tugasnya bukan hanya untuk pelayanan ya, tapi kita juga mengedepankan sisi pengawasan keimigrasian dalam rangka penegakan hukum itu sendiri di Indonesia, khususnya di imigrasi Polonia. Jadi di imigrasi Polonia itu sendiri kita secara hierarkinya berdasarkan ORTA, organisasi tata struktur organisasi di imigrasi itu sendiri. Iya. Kita itu kelas 1 TPI Polonia ya. Kelas 1 TPI Polonia. Yes, itu yang perlu di-note ya. Yes, kelas 1 TPI Polonia. TPI ini tempat pemeriksaan imigrasi. Iya. Jadi kita itu ada 5 bagian. Yang pertama subbagian tata usaha, itu mengatur segala administrasi umum, baik itu tentang pengadaan atau pengelolaan BMN, barang milik negara atau administrasi kepegawaian dan lainnya. Yang kedua itu ada seksi lalu lintas keimigrasian. Lalu lintas keimigrasian ini ada 2 subseksi yang terdiri dari subseksi pelayanan dokumen keimigrasian, itulah tadi bagian paspor di situ. Kemudian ada lagi yang namanya pemeriksa keimigrasian, itu letaknya di TPI itu sendiri, tempat pemeriksaan imigrasi. Itu tugasnya untuk mengelola atau melihat keluar masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. WNA. Yes, WNA. Jadi kalau misalnya kita TPI, TPI Polonia, itu kita ada 1 bandara, bandar udara di Polonia dulu. Sekarang dulu ya. Lanuswondo. Sekarang Lanuswondo. Terus kemudian yang ketiga itu ada seksi status KIM, itu status keimigrasian, di mana itu ada subseksi izin tinggal
dan subseksi status keimigrasian itu tentang untuk pengurusan izin tinggal keimigrasian. Jadi warga negara asing yang masuk ke Status wilayah, kewarganegaraannya. status kewarganegaraannya, izin tinggalnya selama di Indonesia. Nah, itu dilakukan di izin tinggal, seksi izin tinggal dan status keimigrasian. Kemudian keempat itu kita ada ada seksi Intel Dakim, intelijen dan penindakan keimigrasian, di mana pengawasan keimigrasian itu dihandle sama seksi ini. Terutama pengawasan masalah orang asing yang ada di sekitar wilayah kerjanya kantor imigrasi TPI Polonia. Semua dihandle situ. Tak terlepas juga dengan WNI ya Bang Jaki. WNI juga. Jadi kalau kan WNI juga ada dia yang bertindak sebagai sponsor orang asing. Oh, itu juga diawasi ya, Mbak Grace? Jadi kalau orang Indonesia yang menjamin keberadaan orang asing ternyata dia menyalahi prosedur, itu bahkan sponsornya itu kita WNI bisa menjadi terlibat dan dikenai hukuman gitu loh. Nah, saya boleh bertanya untuk case masalah itu ya, Mbak Grace ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya kalau kita menjadi sponsor warga negara asing, nah itu kita kan juga turut dipantau sebenarnya. Biasanya kesalahan apa sih yang membuat akhirnya kita tuh tidak bisa mensponsorin lagi orang asing selama ini bisa kita sponsori gitu loh? Bisa jadi Bang, misalnya gini nih, Abang ngakunya nih dia sebenarnya kesini mau bekerja gitu kan, tapi Abang mengaku sebagai sponsor dia sebagai keluarga. Oh, ternyata itu jadi masalah ya? Abang bilangnya Abang menjadi penjamin, Abang itu keluarga dia, WNI sebagai keluarga dia, entah paman, entah kerabat lainnya. Sementara si orang asing itu ternyata melakukan pekerjaan di sini dengan tanda kutip dia yang memperoleh upah atau gaji itu mendapat hasil dari sini. Karena kalau misalnya kita bekerja itu lain lagi, ada itas pengurusannya ada lagi. Tepuk tangan dong tuh Mbak Grace, lo hebat lo, udah bisa berbicara dengan baik dan benar loh, padahal deg-degan tadi ya. Ini gara-gara Abang Jaki yang menguatkan saya. Kak Grace, thank you loh. Sudah cukup lengkap, jadi berbagai subnya tadi juga Mbak Grace sudah jelasin sebenarnya. Ada satu lagi loh Bang Jaki. Oh iya, silakan. Seksi yang paling itu seksi kami ini. Ini sudah explore ini kayaknya ini. Apa itu seksinya? Seksi Tikim Bang. Seksi Tikim, oke. Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian dan Komunikasi Keimigrasian. Yang seperti hari ini dong, itu tugasnya seksi Mbak Grace ya. Jadi itu kantor tuh nggak akan jalan kalau nggak ada yang namanya teknologi informasi ya Bang. Kita yang mengelola. Jadi kalau IT itu mati gimana Bang? Ya nggak hidup lah sistem layanan kita. Dan kemudian terakhir ada subseksi Humas juga. Humas. Seksi Informasi dan Komunikasi itu kami ke Bang, Humas. Humas itu tugasnya untuk ini ya. Humas juga menerima laporan dari masyarakat, mungkin keluhan yang sampai saat ini mungkin mereka keluhkan juga dijawab oleh Humas nggak sih, Kak Grace? Jawab dong Bang. Jawab ya. Seperti kali ini kita juga live di Instagramnya Kanim Polonia. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nanti kita akan sampaikan tentunya ke Kak Grace atau ke Bang Saryal. Saya pindah dulu ke Bang Saryal. Bang Saryal, selamat pagi. Selamat pagi Bang Jaki. Waktu batu kecil nggak menghalangin untuk harus talk show ya pagi ini ya Bang Saryal. Baik Bang Saryal, kalau tadi Kak Grace itu sudah sangat detail sekali menjelaskan sebenarnya tugas dan fungsi, seksi-seksinya, sampai semua tugas dan fungsi dari masing-masing seksi. Itu sebenarnya sudah sangat jelas dijelaskan oleh Mbak Grace. Saya mau tanya ke Bang Saryal, sebenarnya ada beberapa kantor imigrasi yang berlokasi di wilayah Medan dan sekitarnya ya Bang Saryal ya. Apa yang membedakan kantor imigrasi Polonia TPI ini tadi, tempat pemeriksaan imigrasi ini, dan kantor imigrasi lainnya yang ada di wilayah Medan juga? Medan, Bang, ya. Gimana Bang Saryal? Bang Jaki, saya jawab ya Bang Jaki ya. Sebenarnya fungsi dan tugasnya sama Bang. Seluruh kantor imigrasi itu sama. Yang membedakannya hanya beban kerja. Beban kerja dan lokasi dan wilayah, coverage area. Benar sekali. Yang menjadi sasarannya biasanya itu lebih ke asing yang membedakannya. Jadi untuk wilayah di Medan sendiri ada 3 kantor imigrasi, yaitu kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan, dan kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia, dan kantor imigrasi kelas 2 Belawan. Oke. Kalau kita berbicara masalah TPI Polonia, nah coverage areanya itu kecamatan saja kah atau ada di luar dari kecamatan Kota Medan? Gimana aja Bang Saryal? Biasa di kecamatan Bang. Kecamatan kan ada membawahin dia kelurahan kan, berarti otomatis dia. Ada pun cakupan yang cakupan untuk tugas wilayah kerja Polonia sendiri. Ada di Bandar Udara Polonia, yaitu sekarang Lanut Suwondo. Terus Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Amplas, Medan Selayang,
Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Kecamatan Tanjung Morawa, ya Kabupaten Deli Serdang kita masih Masuk ya? Iya, masuk ke sana. Tanjung Morawa ya. Masuk ke sana dan Patumba, Kabupaten Deli Serdang. Masuk juga. Ada 11 kecamatan yang membawahi kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia. Oke, Kak Grace, tadi kalau Kak Grace bilang bahwasanya kami nih Bang yang ngejawabin semua pertanyaan yang masuk dari pemohon mungkin atau juga dari masyarakat. Saya mau tanya tapi harus break dulu nih. Ini produser udah bilang kita harus break dulu. Tapi setelah break ini saya mau tanya sebenarnya kenapa sih masih ada informasi susah mendapatkan untuk kuota antrian online? Humas kan? Nanti jawab ya Mbak Grace ya. Tetap di obrolan pagi di www.moveonlineradio.com dan juga di 90,4 Sonora Medan. Kita kembali sesaat lagi.